Selamat datang di SO Alur Cerita, tempat di mana kisah manhwa hidup dan bernafas. Siap? Yuk, kita mulai ceritanya. Lo, rekanku, memperingatkanku untuk tidak terperangkap. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil bisa ada di sini? Tanyanya. Tapi aku tidak menghiraukan perkataan Lo. Dalam sekejap, aku langsung menyelamatkan gadis kecil itu. Setelah menyelamatkannya, aku bertanya, "Jadi kau terpisah dengan partnermu?" Gadis kecil itu menjawab, "Ya, aku sedikit teralihkan tadi. Jadi aku tersesat." Nama gadis ini Jeong Sujung. Menurut informasi yang aku terima, Sujung memiliki kemampuan unik bertipe buff. Aku mengerti, itulah mengapa Sujung bisa masuk ke dalam gate ini. Pasti ada sebuah organisasi yang membawanya masuk ke dalam party mereka untuk memanfaatkan kekuatannya. Lalu, aku memberikan Sujung sebuah kotak. Aku menjelaskan bahwa kotak itu adalah zona aman yang hanya bisa bertahan sehari. Aku berharap dalam sehari itu akan ada orang yang menemukan dan membantu Sujung. Mendengar bahwa aku akan meninggalkannya, Sujung langsung memasang muka memelas dan bertanya apakah dia boleh ikut denganku. Aku langsung menjawab tidak. Aku memberitahunya bahwa setiap pemain memiliki tanggung jawab atas nyawanya sendiri. Jadi, aku tidak berniat membantunya. Namun Sujung terus memohon. Dia berkata bahwa dia adalah seorang support yang hebat dan yakin bisa berguna untukku nanti. Selain itu, Sujung berjanji bahwa anggota partinya pasti akan memberiku uang karena telah menjaganya. Mendengar tawaran itu, aku tidak bisa menolak lagi. Namun, aku menjelaskan tujuanku menyelesaikan gate ini. Jadi, aku tidak akan kembali ke portal gate lagi. Selain itu, aku juga menjelaskan bahwa perjalanan ke depannya pasti akan berbahaya dan hadiahnya akan dibagi dua. Akan tetapi, jika ada drop item elixir, aku tidak akan membagikannya. Mendengar syaratku, Sujung langsung menerimanya. Aku juga menjelaskan bahwa jika Sujung tidak berguna lagi, aku akan menyerahkannya kepada party lain. Sujung juga menerima syarat itu. Pada akhirnya kami pun memulai perjalanan. Di tengah perjalanan, kami dihadang oleh seekor monster semut raksasa. Sujung langsung memberikan buff-nya kepadaku. Setelah mendapatkan buff, aku langsung melesat dan membunuh beberapa monster semut dengan mudah. Hingga pada akhirnya, aku juga berhasil membunuh monster semut yang terakhir. Setelah mengalahkan semua monster semut, Lo menghisap darah monster semut tersebut. Darah semut itu meningkatkan status poison resistant Lo. Diceritakan bahwa telah berlalu 2 minggu semenjak Sujung ikut bersamaku. Aku merasa perburuanku semakin mudah dikarenakan Sujung terus memberikan buff kepadaku. Setelah berjalan cukup jauh, kami berdua beristirahat sejenak dan memakan bekal. Sujung pun sudah berani menyombongkan dirinya kepadaku. Sujung berkata bahwa dia telah naik level dan mungkin saja nanti bisa menyalip levelku. Dalam hati aku berpikir, ya pastilah disusul, kan level aku tidak mungkin naik. Saat kami sedang menikmati bekal, tiba-tiba aku merasakan sesuatu. Aku merasakan sebuah kehadiran yang sangat menekan. Aku pun langsung mengeceknya. Aku melihat seorang player ranker kelas atas dari negara Amerika, yaitu Iron Shield. Iron Shield saat itu sedang memimpin guildnya yang bernama Iron Guild. Aku sangat yakin kehadiranku pasti akan segera ditemukan oleh mereka. Aku juga takut kalau mereka akan menyerangku karena dianggap memata-matai mereka. Aku memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Namun, saat aku hendak pergi, tiba-tiba tembok di depanku dihancurkan oleh seseorang. Ternyata yang menghancurkan tembok itu adalah Iron Shield dengan menggunakan pedang besarnya. Anak buahnya bertanya mengapa Master melemparkan pedang ke sana. Iron Shield menjawab bahwa dia merasakan adanya kehadiran seseorang, namun sekarang sudah menghilang. Di sisi lain, aku yang berhasil melarikan diri, kabur bersama Sujung ke sebuah gua. Sujung bertanya, "Mengapa kita harus berlari dari guild tersebut? Bukankah kita tidak melakukan kejahatan?" Aku menjelaskan bahwa kami lari dikarenakan aku takut dituduh oleh guild tersebut sebagai mata-mata. Aku sangat yakin kalau guild tersebut terlalu berhati-hati dikarenakan mereka memiliki banyak musuh. Aku memutuskan untuk beristirahat di dalam gua tersebut hingga keadaannya membaik. Sujung bertanya kembali kepadaku, apa yang akan kami lakukan selanjutnya? Apakah kita harus berlari sejauh mungkin dari tempat ini? Aku menjawab tidak. Menurutku, kami akan terus mengikuti guild tersebut. Akan tetapi kami akan mengawasi mereka dari kejauhan saja. Setelah kupikir-pikir, memata-matai mereka tidak buruk juga. Jika jalan yang dilalui oleh mereka juga dilewati oleh Guild Iron, itu mengartikan bahwa saat ini jalan yang kami ambil sudah tepat menuju ke lokasi Boss Gate berada. Setelah keadaannya cukup membaik, aku keluar dari gua tersebut. Aku merasa sangat berterima kasih. Aku mencoba melihat di sekitar untuk mencari Sujung, namun tiba-tiba Lo dan Ellie memintaku untuk pergi dari tempat itu karena mereka merasakan adanya bahaya. Dan benar saja, tiba-tiba Iron Shield muncul di belakangku. Akhirnya ketemu juga. Dasar bajingan, kata Iron Shield. Aku mencoba untuk melarikan diri. Dengan sangat cepatnya, Iron Shield langsung memegang kepalaku dan menghantamkannya ke batu. Hantaman yang sangat keras itu membuatku pingsan. Setelah beberapa saat kemudian, aku disadarkan dengan tamparan. Iron Shield bertanya kepadaku dalam bahasa Inggris, "Siapa yang mengirimmu untuk memata-matai kami?" Aku yang tidak mengerti bahasa Inggris hanya bisa berasumsi kalau Iron Shield telah mencurigaiku sebagai mata-mata. Iron Shield kembali bertanya, "Siapa kau sebenarnya?"
Aku pun berusaha menjelaskan kepada Iron Shield bahwa aku bukanlah mata-mata, melainkan aku hanya sedang berburu. Namun dikarenakan aku tidak bisa bahasa Inggris, Iron Shield tidak mengerti kata-kataku. Lalu anak buahnya berkata, "Mungkin saja orang ini hanya berakting, Master." Untuk mengetahui hal tersebut, Iron Shield memanggil anggotanya yang lain, bernama Roger. Aku yang melihat Roger langsung mengenalnya karena Roger adalah player dari Korea yang sering masuk TV karena telah berhasil bergabung dengan Iron Guild. Aku hanya bisa berharap kepadanya. Roger pun datang menghampiriku untuk menginterogasiku. Roger mulai mengajakku berbicara. "Hei, kau pasti sudah tahu aku kan? Aku adalah orang yang paling terkenal di Korea." Roger mengetahui bahwa aku adalah player dari Korea melalui isi tas yang ditemukan dan juga dia menemukan internal injury potion yang diberikan oleh Taishik. Roger bertanya, "Bukankah potion ini sangat langka?" Roger meminta maaf karena guildnya memperlakukanku seperti ini. Hal itu dikarenakan guild masternya sedang dalam posisi yang tidak bagus. Mendengar hal tersebut, aku cukup terkejut. Bukankah mereka ini cukup ramah? Mereka bahkan membawa penerjemah untukku. Apakah ini berarti kalau mereka hanya ingin menanyaiku saja? Kataku. Dengan nada yang lembut, Roger bertanya kepadaku, "Apakah kau benar-benar memata-matai kami? Selain itu, siapa yang telah mengirimmu? Dan juga, bagaimana kau bisa menyembunyikan hawa kehadiranmu dari guild master kami?" Aku berusaha menjelaskan bahwa aku bukanlah mata-mata. Menurutku ini adalah sebuah kesalahpahaman saja. Aku mengatakan kalau pedang yang tadi dilemparkan Iron Shield bahkan tidak bisa memotong kulit orb sedikit pun. Menurutku, pedang ini hanyalah sampah saja. Mendengar hal tersebut, Iron Shield pun mencoba untuk berpikir. Hingga pada akhirnya Iron Shield memerintahkan anggotanya untuk menyimpan pedang tersebut. Nantinya dia akan menanyakannya kepada pedagang ketika dia kembali nanti. Anggota tersebut memuji pedang suci milik Iron Shield yang bernama Carleon, yang disebut lebih hebat dari pedang ini. Kembali lagi kepadaku, Roger membuka salah satu potion. Roger berencana menggunakan potion tersebut kepadaku agar sembuh, jadi Roger bisa menginterogasiku terus-menerus tanpa khawatir aku mati. Kali ini dengan wajah yang mengancam, Roger bertanya lagi kepadaku mengenai siapa yang mengirimku kemari. Aku kembali mengatakan kalau aku bukanlah mata-mata, melainkan aku hanya berburu saja. Roger masih tidak percaya. Roger pun memukulku. Roger sangat marah karena merasa aku telah mempermainkannya. Roger berkata kalau dia telah memeriksa statusku dan juga tali yang sedang mengikatku saat ini adalah tali biasa saja yang digunakan untuk manusia pada umumnya. Dengan emosinya, Roger berkata kalau dia tidak percaya, aku tidak mungkin tidak bisa melepaskan diri dari ikatan selemah itu. Lalu tiba-tiba, Iron Shield meminta Roger untuk berhenti terlebih dahulu. Roger bisa melanjutkan interogasinya setelah makan siang. Mau tidak mau, Roger pun harus berhenti. Sebelum pergi, Roger sempat menendang perutku dan memintaku untuk memikirkan kata-katanya tadi. Aku sangat menyadari batasanku, bahkan sebelum memasuki gate, aku tidak bisa mengalahkan Taishik dalam duel. Dan sebenarnya aku juga tidak percaya diri akan bisa menyelesaikan gate table labyrinth ini. Akan tetapi aku tetap tidak ingin menyerah walaupun berjuang hanya dengan satu tangan saja. Namun dikarenakan saat ini kedua pedang egoku tidak bersamaku, aku yang sekarang hanyalah seorang pecundang saja. Sedangkan di sisi lainnya, dari kejauhan terlihat guild lain sedang memata-matai guild Iron Shield. Ternyata mereka adalah guild dari negara Eropa yang dipimpin oleh player bernama Athena. Menurut anggotanya, Iron Shield saat ini sedang mengitari daerah tersebut dan dia juga bertanya kepada masternya mengenai apa yang akan dilakukan selanjutnya. Sang master pun hanya berdiam saja. Waktu pun telah berlalu. Diceritakan bahwa 27 jari telah dipotong, 63 patah tulang dan 121 luka tebasan telah aku alami selama proses interogasi bersama Roger. Aku bahkan sudah tidak bisa menghitung lagi setelah lebih dari 200 luka yang terus-menerus disembuhkan menggunakan potion milikku. Dan ini juga merupakan hari keempat semenjak aku ditahan oleh Gargoyle. Iron Shield sudah sangat muak dikarenakan mereka masih belum mendapatkan informasi dariku, walaupun telah disiksa berbagai cara. Iron Shield memuji kehebatanku yang bisa melewati berbagai macam siksaan. Dan apabila aku punya sedikit banyak bakat saja, maka mungkin Iron Shield akan merekrutku. Iron Shield pun memerintahkan. Pada akhirnya, Iron Shield memberikan salah satu pedang egoku, yang ternyata adalah pedang Lo. Iron Shield berkata kalau dia akan melakukannya dengan cepat. Iron Shield pun mulai mengambil ancang-ancang untuk menusukku dan pada akhirnya dia menusuk perutku dengan menggunakan pedang Lo. Namun dikarenakan yang ditusukkan kepadaku adalah pedang Lo, maka aku dapat melakukan link dengan Lo dan dapat menggunakan kekuatan Lo lagi. Dengan sangat cepatnya, aku melepaskan taliku dan mengambil pedang Lo dari tangan Iron Shield. Setelah itu aku langsung menusuk dada Iron Shield. Semua anggota guildnya sampai terkejut. Namun sayangnya, tusukan pedangku berhasil ditahan hanya dengan tangan kosong saja oleh Iron Shield. Iron Shield berprasangka kalau aku selama ini telah menyembunyikan kekuatanku. Iron Shield mengatakan kalau dia merasakan adanya aura Demon King dariku.
Dan itu mengartikan kalau Iron Shield menganggapku sebagai mata-mata dari Demon King. Aku berusaha untuk menggeserkan ataupun menarik pedangku. Namun dikarenakan cengkraman yang sangat kuat dari Iron Shield, aku tidak bisa melepaskan pedangku. Iron Shield pun bertanya kepadaku, bagaimana mungkin kau bisa mengelabui indraku? Bahkan Demon King pun tidak bisa mengelabui diriku. Aku yang merasa kalau diriku tidak bisa mengalahkan Iron Shield, sempat berpikir untuk menggunakan jurus rahasiaku. Namun tiba-tiba Athena pun berkata kalau ini adalah saatnya untuk mencari. Lalu dalam sekejap sebuah panah melesat dan menembus lengan Iron Shield. Iron Shield yang melihat anak panah tersebut, menurutnya ini adalah panah Artemis milik Athena. Dan benar saja Athena dan wakilnya menembakkan diri mereka. Melihat Athena yang telah menyerangnya, Iron Shield pun menganggap bahwa serangan tadi merupakan deklarasi perang terhadap Guild Iron. Athena pun menertawai Iron Shield. Athena berkata, sepertinya selera humor mulai membaik Iron Shield. Memangnya sejak kapan kita tidak berperang? Dengan menggunakan tombaknya, Athena pun melemparkan tombaknya ke arah Iron Shield dengan sangat keras. Iron Shield pun langsung mengeluarkan pedangnya dan menusukkan pedangnya ke tanah. Lalu tiba-tiba sebuah perisai yang sangat besar muncul dan menahan serangan tombak Athena. Tumbukan antara tombak dan perisai mereka menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat. Diakibatkan ledakan tersebut, aku pun berhasil melarikan diri. Iron Shield meminta Roger untuk segera menangkapku, tapi jangan sampai terbunuh. Lalu Iron Shield pun menghilangkan perisainya. Iron Shield berkata kalau dia akan. Iron Guild Athena tidak akan melarikan diri lagi. Iron Shield memerintahkan semua anggota Iron Guild untuk bersiap dalam mode tempur. Pada akhirnya, pertempuran antara Iron Guild dan Guild Athena dimulai. Di saat kedua guild tersebut sedang bertempur dengan sangat dahsyat, Roger berhasil mengejarku. Menurut Roger, pertempuran antara Iron Shield dan Athena membuat bulu kuduknya merinding. Bahkan Roger menganggap mereka seperti dewa yang bertarung satu sama lain. Sedangkan aku telah bersiap untuk bertarung bersamaan luka yang diderita tubuhku. Roger sangat mengetahui kalau aku saat ini sudah tidak kuat lagi untuk bertarung. Dan dia juga teringat akan kata-kata dari Iron Shield yang memerintahkannya untuk membawaku hidup-hidup. Namun Roger tidak berencana untuk membawaku hidup-hidup. Roger berkata kalau dia hanya perlu beralasan kalau aku sudah mati karena kekurangan darah. Pada akhirnya, Roger pun memulai pergerakannya dengan berpindah ke belakangku dengan sangat cepat dan mencoba untuk menebas kepalaku. Aku yang melihat tebasan tersebut berteriak refleks. Dalam sekejap, sebuah cahaya biru muncul. Cahaya tersebut berasal dari pantulan damage armor Brunhard. Pada akhirnya, sebuah ledakan dahsyat mengenai Roger. Setelah ledakan dahsyat itu selesai, terlihat Roger yang sudah tidak bisa bergerak lagi. Sedangkan aku, tiba-tiba operator mengatakan bahwa dikarenakan damage yang diterima oleh armor Brunhard telah mencapai limit, maka armor Brunhard akan hancur secara otomatis. Lalu aku menghampiri Roger yang sedang tidak berdaya. Dengan mata yang penuh kekosongan, aku berencana untuk menusuk Roger. Namun Roger tiba-tiba meminta ampun kepadaku. Roger berkata kalau dia tidak bermaksud melakukan penyiksaan tersebut kepadaku. Tetapi dikarenakan aku merasakan semua penderitaanku selama ini, dengan tatapan dingin, aku langsung membunuh Roger. Setelah membunuh Roger, aku pun langsung terjatuh ke tanah. Dikarenakan luka yang diderita selama ini dan juga tusukan yang dilakukan oleh Iron Shield, darahku tidak berhenti mengalir. Dalam hatiku, aku bertanya-tanya apakah ini adalah akhir bagi diriku. Lalu tiba-tiba seorang gadis menghampiriku dan memanggilku. Aku pun bertanya, apakah kamu adalah Sujung? Gadis tersebut pun menjawab dengan nada yang aneh, ya, aku adalah Sujung. Mendengar perkataan dan melihat Sujung yang tiba-tiba berubah aneh, aku pun merasa syok. Sujung pun bertanya kepadaku, apabila aku menyelamatkanmu dan memberikanmu potion elixir itu, lalu apa yang bisa kamu lakukan untukku? Tanya Sujung dengan wajah yang aneh. Sujung kembali bertanya, apakah kamu bisa memberikan nyawamu kepadaku? Atau mungkin bisakah kamu menjadi budakku hingga akhir hidupmu? Mendengar pertanyaan Sujung, aku malah meminta satu permintaan lagi, di mana aku ingin membunuh Iron Shield dan menghancurkan Iron Guild. Aduh, bukankah itu dua? Bukankah tadi kamu bilang kamu hanya ingin satu saja? Kata Sujung. Aku kembali meminta permintaan lagi, di mana aku ingin agar pedangku ada di sisiku. Belum sempat meminta permintaan lain, aku pun tiba-tiba pingsan. Lalu tiba-tiba pria berkacamata yang mengawasiku datang menghampiri mereka. Ternyata Sujung dan pria tersebut kenal satu sama lain. Sujung berkata kalau aku merupakan orang yang sangat menyenangkan. Namun menurut Sujung, aku memiliki sifat yang baik dalam sekilas saja, akan tetapi sifat asli dariku sangatlah jahat. Terdapat seseorang yang menekan dari dalam tubuhku. Selain itu, dari cara aku menusuk Roger, itu bukanlah dari seseorang yang dipenuhi amarah, melainkan aku mengincar vital Roger dengan sangat tepat. Menurut Sujung, itu merupakan pembunuhan pertama yang aku lakukan, namun aku begitu tenang dan dingin bagaikan es. Lalu sang pria berkacamata pun bertanya kepada Sujung apa yang akan mereka lakukan terhadap Roger. Menurut pria tersebut, meskipun luka Roger sangat mematikan dikarenakan level Roger yang tinggi, kemungkinan Roger bisa pulih sendiri.
Sujung pun menjawab kalau dia akan membiarkan Roger begitu saja. Apabila Roger selamat berarti dia ditakdirkan untuk hidup. Lagi pula Sujung lebih suka melihat Roger selamat karena rasa balas dendam lebih manis saat semakin matang, kata Sujung. Sujung pun tiba-tiba berubah menjadi sosok wanita yang dari awal memang mengincarku di pintu masuk gate. Pria berkacamata mengatakan kalau sosok dari Sujung adalah keturunan dari Demon King. Namun Sujung memarahinya. Sujung tidak suka diberikan julukan keturunan Demon King karena Sujung pada saat nantinya ingin membunuh Demon King dengan kedua tangannya sendiri. Scene pun berganti ke alam bawah sadarku. Aku baru teringat bahwa aku berada di dalam mimpiku. Mimpi ini merupakan mimpi buruk bagiku selama 5 tahun yang telah menyiksaku. Aku mencoba untuk meraih keluar dari kotak kubus tersebut. Aku memegang sebuah tali yang merupakan sebuah ember. Aku pun mulai memejamkan mata. Aku teringat akan pintu ujian lantai 5. Aku selama ini mengira kalau aku telah memanjat satu dinding, namun sekarang aku sadar bahwa aku masih tetap berada di dasar sumur. Bahkan mimpiku yang sekarang sedang mengejekku. Aku beruntung dan entah bagaimana aku berhasil memegang sebuah tali yang dapat menarikku ke atas. Namun bagaimana cara naik ke atas? Tanyaku yang tidak percaya diri. Lalu tiba-tiba sebuah makhluk merah mengataiku idiot. Makhluk tersebut sepertinya wujud asli dari Lo yang dalam bentuk iblis. Lo bertanya kepadaku, mau berapa lama lagi kau akan ngambek hanya karena tidak bisa melakukan link dengan diriku? Menurutnya, tidak peduli aku mendapatkan kekuatan melalui usaha ataupun sebuah keberuntungan, selama aku memilikinya maka itu merupakan kekuatanku sendiri. Lalu tiba-tiba makhluk yang lainnya datang. Makhluk tersebut memanggilku dengan sebutan Master. Ternyata makhluk tersebut adalah Eli dalam bentuk dewinya. Aku pun bertanya-tanya siapa sebenarnya pria berkacamata itu. Dan bagaimana dengan Sujung? Pria berkacamata mengatakan kalau dia telah membawakan kedua pedang milikku. Aku yang mencoba untuk bangkit lagi, tiba-tiba merasakan kesakitan. Pria berkacamata meminta kepadaku untuk berbaring lebih lama lagi. Walaupun luka aku telah disembuhkan dengan potion, tetap saja aku masih tidak boleh bergerak terlebih dahulu. Lalu tiba-tiba tanah pun bergetar dengan sangat keras. Aku yang merasakan getaran tersebut, merasa penasaran getaran apa itu. Aku mencoba untuk menoleh ke atas. Ketika menoleh ke atas, aku merasa sangat syok karena aku melihat Sujung terbang di atas langit. Lalu tiba-tiba dataran dan angin diserap oleh Sujung. Aku bertanya-tanya apa itu sebenarnya. Pria berkacamata menjawab bahwa itu adalah Komander. Komander apa itu? Tanyaku. Pria berkacamata menjelaskan bahwa Komander merupakan bos dari labirin ini yang bernama Horjon. Aku hanya bisa memasang wajah terkejut melihat bos gate yang akan aku lawan adalah makhluk sebesar itu. Sedangkan Sujung terlihat sangat santai di hadapan Horjon. Bahkan Sujung sempat tersenyum. Lalu Horjon pun memulai pergerakan pertamanya di mana Horjon mengeluarkan sebuah portal di belakangnya. Aku bertanya-tanya gate apa itu sebenarnya. Baal pun memintaku untuk datang ke tempatnya. Kalau tidak, mungkin aku akan mati diakibatkan pertarungan dahsyat antara Sujung dan Horjon. Lalu Baal membuat segel darah di tangannya, di mana segel tersebut membentuk sebuah perisai di sekitar kami agar dampak pertarungan Sujung dan Horjon tidak mengenai kami. Tak lama kemudian tiba-tiba dari portal yang dibuat Horjon, muncullah berbagai macam monster yang sangat banyak dan menyerang Sujung. Namun Sujung tidak gentar sama sekali. Sujung malah seperti menikmati pertarungan ini. Di saat gerombolan monster tersebut menyerang Sujung, tiba-tiba Sujung mengeluarkan cahaya kegelapan dan menghancurkan seluruh monster tersebut. Selain itu, Sujung mengeluarkan kemampuan uniknya bertipe api kegelapan. Api kegelapan tersebut pun membentuk sebuah pedang raksasa yang bahkan ukurannya 3 kali lipat daripada ukuran tubuh Horjon. Aku terkaget-kaget melihat kekuatan dari Sujung yang sebenarnya. Aku pun tiba-tiba teringat akan perkataan dari Roger yang sebelumnya, di mana dia mengatakan bahwa 3 player yang memasuki gate ini memiliki kemampuan setara dengan Tuhan. Dan benar saja, semua itu dibuktikan oleh Sujung yang merupakan keturunan dari Demon King. Sujung pun menghantamkan pedang raksasanya kepada Horyun dan membuat Horyun mati dalam satu sekali serangan saja. Bahkan serangan dahsyat tersebut pun meninggalkan lubang yang sangat besar di dataran. Setelah berhasil mengalahkan Horjon, Sujung beserta aku langsung masuk ke ruang hadiah dengan tujuan untuk mengambil eliksir yang sangat aku butuhkan saat ini. Aku masih tidak menyangka kalau aku benar-benar berhasil bisa mendapatkan eliksir ini, walaupun banyak rintangan yang telah aku lewati selama ini. Setelah memberikan eliksir tersebut kepadaku, Sujung berkata kepadaku bahwa dia telah menempati janji yang telah dia buat kepadaku. Namun Sujung masih memiliki satu janji lagi kepadaku, di mana Sujung akan membantuku untuk membalaskan dendamku kepada Iron Shield. Namun Sujung sangat yakin kalau aku pasti tidak ingin dirinya ikut campur dalam pertarungan kami. Aku pun bertanya kepada Sujung, apakah namamu benar-benar bernama Sujung? Sujung menjawab, ya, nama asliku adalah Jeong Sujung dan aku juga aslinya orang Korea. By the way, yang mendapatkan eliksir bukan hanya aku saja, melainkan Sujung dan Baal juga. Lalu tanpa disangka-sangka, Sujung memberikan bagian eliksirnya kepadaku. Aku bertanya kepada Sujung, kenapa kamu memberikan eliksir ini kepadaku? Sujung berkata kalau dia hanya ingin menempati janjinya untuk membantuku membalaskan dendamku kepada Iron Guild. Sujung tidak yakin dengan tubuhku yang sangat terluka parah ini, dan bahkan dengan potion biasa saja, mungkin tidak akan mampu memulihkan beberapa luka yang ada di tubuhku.
dan dengan eliksir tersebut sudah dipastikan kalau aku bisa memulihkan diriku lagi seperti semula. Sujung menjelaskan bahwa tujuan awal dari dirinya memasuki gate ini bukan untuk mendapatkan eliksir, melainkan Sujung hanya ingin membunuh bos gate-nya saja. Aku yang melihatnya, Sujung bisa dengan mudahnya mendapatkan sesuatu yang pada awalnya aku sudah bersiap untuk mati. Aku merasa kalau dunia ini sangatlah tidak adil, namun aku tidak ingin terpuruk dalam membandingkan diriku dengan orang lain. Aku berusaha untuk memotivasi diriku agar bisa menjadi lebih kuat lagi. Lalu aku pun bertanya kepada Sujung, sebenarnya apa tujuan dari Sujung memberiku eliksir secara gratis? Apakah Sujung ingin menjadikan diriku sebagai budaknya seumur hidup? Sujung pun menjawab kalau dia tidak berniat untuk menjadikanku sebagai budak, melainkan Sujung ingin menjadikan aku sebagai muridnya. Dikarenakan aku yang masih sangat lemah, menurut Sujung aku tidak akan berguna baginya untuk sekarang. Lalu sambil menggoda, Sujung memintaku untuk menemui dirinya apabila aku telah mencapai tower lantai 50, dan pada saat itulah Sujung akan benar-benar melatihku secara nyata. Selain itu juga, Sujung membuat kontrak denganku agar kami bisa berkomunikasi suatu saat nanti. Pada akhirnya, kami pun memutuskan untuk pergi dari ruangan hadiah. Namun sebelum pergi, Sujung tiba-tiba teringat akan sesuatu di mana Sujung cukup tertarik dengan kedua pedang egoku. Sujung berkata kalau dia berniat untuk mengajariku satu dari kedua kemampuan pedangku. Akan tetapi sebelum memulai pelatihan tersebut, Sujung memintaku untuk meminum eliksir yang telah diberikan tadi. Dikarenakan metode pembelajaran yang akan diajarkan Sujung sangatlah berbahaya, makanya aku harus benar-benar menyiapkan tubuhku sebaik mungkin. Mendengar hal tersebut, aku cukup terkaget-kaget. Bahkan Lo dan Ellie menyarankan kepadaku untuk tidak mempercayai Sujung. Menurut mereka, Sujung merupakan wanita yang berbahaya. Namun aku tidak memperdulikan hal tersebut. Selama aku bisa lebih kuat lagi, aku tetap ingin melakukan pelatihan dengan Sujung. Scene pun berganti ke medan pertempuran Guild Iron dan Guild Athena, di mana setelah pelatihan Sujung dan aku selesai, setelah itu aku pun diminta untuk mempraktikkan hasil latihanku dengan melawan Iron Shield. Terlihat Iron Shield sedang membantai wakil dari Athena. Tanganku gemetaran, aku bertanya-tanya sebenarnya apa yang aku lakukan sekarang, apakah aku benar-benar harus melawan Iron Shield? Melihatku sedang bersama dengan Sujung atau bisa disebut Demon King, Iron Shield sudah menduga hal itu dari awal bahwa aku telah berkomplot dengan Demon King. Namun yang tidak disangka oleh Iron Shield adalah Demon King akan melakukan trik kotor untuk memanfaatkan keadaan Iron Shield yang sedang bertarung melawan Athena dengan mengambil Boss Gate begitu saja. Mendengar tuduhan tersebut, Sujung menjawab, "Kau berkata seolah-olah Boss Gate itu adalah milikmu. Apakah kau tahu burung yang datang lebih awal akan mendapatkan cacingnya?" Lalu dengan santainya, Sujung menyemangatiku untuk mempraktikkan ajarannya kepada Iron Shield. Mendengar hal tersebut, aku pun hanya bisa pasrah, dan dengan wajah yang meyakinkan, aku menantang Iron Shield. Mendengar tantangan tersebut, Iron Shield pun menerima tantangan tersebut dengan wajah yang mengancam layaknya sebuah laser. Tiba-tiba Iron Shield datang menghampiriku. Sembari mencoba untuk melayangkan serangannya, Iron Shield bertanya kepadaku, "Kau telah berubah, apakah kau sedari awal memang sudah menjadi budaknya Demon King? Apapun alasannya, ini akan menjadi akhirmu." Scene pun berganti kepada saat Sujung sedang melatihku. Seperti yang dikatakan oleh Sujung, aku harus meminum eliksirnya terlebih dahulu. Setelah meminum eliksir tersebut, operator mengatakan bahwa tubuhku telah dipulihkan. Namun sayangnya aku berkata kalau aku tidak merasakan ada yang berbeda pada diriku. Sujung menjelaskan bahwa efek eliksir memang begitu, di mana perubahan pada tubuhku tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Akan tetapi yang berubah adalah potensi dan kemampuan tidurku. Dan perbedaan kecil ini adalah, aku bisa menghindari serangan secepat kilat dari Iron Shield yang bahkan aku tidak bisa lihat sebelumnya. Namun sekarang aku bisa melihatnya walaupun masih samar-samar. Sedangkan Sujung yang melihatku berhasil menghindari serangan Iron Shield, memberikan selamat kepadaku. Karena baru saja aku telah mengambil langkah untuk menjadi player ranker kelas atas. Setelah pertarunganku dan Iron Shield telah mencapai puncak, aku pun tiba-tiba teringat akan nasihat Sujung sebelumnya mengenai sifat dari Iron Shield. Iron Shield memiliki sifat yang sangat arogan, akan tetapi Iron Shield juga tidak akan membiarkan dirinya lengah sedikit pun. Saat ini Iron Shield memiliki sikap yang tenang. Semua itu dikarenakan Iron Shield sangat mengetahui bahwa dirinya sangatlah kuat. Namun setelah serangannya yang barusan berhasil ditahan dan dihindari olehku, maka sikap yang tadinya tenang langsung berubah menjadi sangat serius. Sujung telah memprediksi gerakan selanjutnya dari Iron Shield, di mana Iron Shield pasti akan mengaktifkan pedang suci Carleonnya untuk menyerangku. Sujung telah memerintahkanku untuk tidak gentar, melainkan menahan serangannya dengan pedang Ellie. Aku tahu pedang Ellie memiliki kemampuan tersembunyi untuk menyerap kekuatan suci. Dan benar saja, saat pedang suci Carleon bersentuhan dengannya, kekuatannya terserap. Iron Shield terkejut saat melihat serangannya yang tak terkalahkan dihentikan dan kekuatannya dihisap. Dia mundur, menciptakan jarak sejauh mungkin. Itu adalah momen yang tepat bagiku untuk menggunakan gerakan terakhirku, melarikan diri dari pertarungan. Aku mengeluarkan benang yang diberikan Sung Hon sebelumnya, yang bisa membawaku keluar dari gate. Iron Shield menyadari niatku untuk kabur dan langsung menyerangku membabi buta. Tapi sayangnya, aku memberinya salam jari tengah. Pada akhirnya, aku berhasil kabur dari tempat itu.
Itu dia ceritanya untuk hari ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukungan kalian bikin aku semangat untuk membawakan cerita seru berikutnya.